Warga Gampong Tempen, Kecamatan Perlak Barat diduga menjadi korban pembunuhan di Gampong Kebon Tempen, Aceh Timur. Dari informasi yang diperoleh Serambi News pada Senin 29 Desember 2025 dari Kepala Desa Kebon Tempen, Iswandi, mengatakan bahwa jenazah ditemukan warga di sekitar lokasi pada jam 15.45 WIB. Untuk mengetahui informasi selengkapnya mengenai hal ini, saat ini kami telah terhubung bersama wartawan kami dari Serambi News, Maulidi Alfata. Selamat siang, rekan. Ya, selamat siang, Alinda. Baik, rekan Maulidi, bagaimana kronologi penemuan jenazah yang ditemukan oleh warga di sekitar lokasi di Prolak Barat ini? Ya, terima kasih. Tribun News, dimanapun Anda berada, dapat kita laporkan bahwa penemuan jenazah yang ditemukan di antara perbatasan Desa Tempen dengan Kebun Tempen, Kecamatan Perlak Barat, merupakan korban pembunuhan yang dilakukan oleh warga setempat juga. Informasi kita peroleh dari Kepala Desa Tempen, maksud kami Kepala Desa Kebun Tempen, itu bernama Iswandi, menerangkan bahwa awalnya penemuan jenazah itu ditemukan oleh warganya di Kebun Tempun. Dan pada saat itu penemuan pertama kali ditemukan sekitar pukul 15:45 waktu Indonesia Barat pada hari Senin 29 Desember 2025. Setelah menemukan jenazah tersebut, karena warga desa itu tidak berani untuk mendekat, ia melaporkan hal itu kepada kepala desa dan perangkat desa lainnya. Kemudian mereka mendatangi lokasi penemuan jenazah. Dan di lokasi ditemukan jenazah seorang pria itu sudah tergeletak dengan luka bacok di leher di bagian depan dan bagian belakang, serta juga di bagian muka. Dan kondisinya sangat parah dengan berlumuran darah. Setelah itu kemudian Iswandi melaporkan hal ini ke Polsek Perlak Barat. Belakangan diketahui bahwa warga atau korban yang yang meninggal di lokasi tersebut merupakan warga Desa Tempun, di mana korban bernama Harun Nasri, umur 54 tahun, seorang buruh tani atau pekerja kebun di Gampong Kebun Tempun. Dan pada saat dilaporkan ke Polsek, kemudian Polsek mendatangi lokasi, langsung melakukan otopsi. Tidak lama setelah itu, kita mendapat informasi dari Kasat Reskrim Polres Aceh Timur, yaitu AKP Nofrizal, menjelaskan bahwa tersangka berinisial AN, umur 45 tahun, yang juga warga Tempen, Kecamatan Perlak Barat, ini menyerahkan diri ke Polsek Perlak Barat. Setelah dari Polsek Perlak Barat, karena tersangka menyerahkan diri, kemudian personil Polsek Perlak Barat memboyong tersangka ini ke Polres Aceh Timur untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Rekan Maulidi. Ya, Linda. Ya, baik rekan. Lantas dari keterangan saksi di lapangan, di lokasi kejadian, selain menemukan korban tewas bersimbah darah, adakah barang-barang lain yang ditemukan di lokasi kejadian, mungkin senjata atau senjata tajam begitu yang tertinggal di situ, atau hanya korban saja yang ada di lokasi kejadian? Ya, Alinda. Sejauh ini dari keterangan Satreskrim, masyarakat saat menemukan jenazah Harun Nasri itu tidak menemukan benda tajam, melainkan hanya sepeda motor miliknya yang terparkir di sana. Dan karena kondisi sangat mengenaskan, mereka sempat tidak berani untuk mendekat dan melaporkan hal itu ke kepala desa. Baik rekan. Dikabarkan tadi pelaku sudah menyerahkan diri ke pihak kepolisian terkait begitu di lokasi setempat. Lantas, apa sebenarnya motif dari pembunuhan ini? Apakah sudah bisa disimpulkan atau masih dalam penyelidikan oleh pihak kepolisian? Ya, sampai saat ini kita terus mencoba terhubung dan tadi pagi
Saya sempat ke Polres Aceh Timur, namun pihak Polres beserta Kapolresnya itu tidak ada di tempat karena ada rapat evaluasi bencana di Kabupaten Aceh Timur sendiri di Pendopo Bupati saat ini. Dan saya mencoba hubungi, sampai saat ini belum diberi keterangan pasti oleh pihak kepolisian apa motif pelaku berinisial AN ini menghabisi nyawa Nasri. Dan kita mencoba terhubung dengan Kepala Desa Iswandi, ia juga tidak tahu apa penyebabnya. Dikarenakan keduanya inilah warga satu kampung yang sebelum-sebelumnya berhubungan biasa saja. Namun belakangan kita ketahui Polres juga saat ini sedang melakukan pemeriksaan kejiwaan terhadap AN. Namun hingga sekarang keterangan resmi terkait motif dan bagaimana pengaruh kejiwaan tersangka belum dirilis secara resmi oleh Polres Aceh Timur. Baik, rekan Maulidi, lantas dari pihak keluarga dari korban ini sendiri, apakah sudah mengetahui adanya insiden ini? Lantas bagaimana komentar dari pihak keluarga atas insiden ini? Ya, setelah kejadian kemarin sekitar pukul 15:45, jenazah langsung dibawa ke puskesmas terdekat dan kemudian setelah itu diserahkan ke rumah duka karena sebenarnya sebelumnya sempat hendak diotopsi, namun setelah tersangka menyerahkan diri itu diserahkan ke rumah duka dan keluarga sudah mengetahui hal ini. Namun saat kita hubungi keluarga sampai saat ini belum mau berbicara. Mereka masih menunggu keputusan atau hasil pemeriksaan dari pihak kepolisian. Baik, rekan Maulidi, apakah ada informasi tambahan yang akan Anda sampaikan? Ya, dari keterangan pihak kepolisian, tersangka sempat dites narkotika ataupun penggunaan jenis narkoba lainnya. Namun hasil dari pengetesan itu semuanya negatif. Dan saat ini tersangka masih di Polres Aceh Timur dalam pemeriksaan dan pengumpulan barang bukti. Hingga saat ini perlu untuk diketahui sepanjang tahun 2025 sudah terjadi 2 kasus pembunuhan di Kabupaten Aceh Timur sendiri. Yang pertama itu kemarin pembunuhan kurir Shopee oleh rekan kerja, dan yang kedua di akhir tahun ini kasus pembunuhan sesama warga di desa yang sama. Kita akan terus menggali informasi lebih lanjut untuk memberitakan kepada masyarakat nantinya dan terus mengkonfirmasi pihak kepolisian terkait tentang kasus ini. Demikian Alinda. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.